Iya. Setelah itu apa namanya? Carrom dan seterusnya ya. Lampu, jendela, pintu tertutup ya. Perada, kemudian olahraga kuda, cuci tangan. Kalau cuci tangan, ya sebenarnya untuk kalau di rumah sakit, kalau pasiennya tidak ada apa area-area luka di badannya atau kita pun tidak luka, sebenarnya kita tidak perlu pakai sarung tangan. Ya kalau di rumah sakit ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita mau pakai tangan itu juga lebih baik pakai sarung tangan bersih, gitu ya. Oke. Nah, kita nggak perlu pakai apron. Sarung tangan aja sama masker lah ya. Dan setelah itu periksanya sama seperti bisa ANC, sama. Jadi depannya kan, jadi sama. TTP dulu, ya, TTP dulu. Kemudian nanti berat badan juga bisa. Kalau ibunya udah bisa bangun, ukur berat badannya. Kalau misalnya ibunya lahiran baru bangun lahiran, ya nggak usah, ntar aja berat badannya. Ya, atau ibu juga sehat berarti nanti saja. Setelah dia bisa jalan, gitu ya. Nah ini kan sama seperti kemarin tuh, head to toe-nya gimana ya? Sama. Minum Bu, minum. Ya, nah seperti ini kan udah pakai ini ya. Seperti ini kan apakah ada nyeri kepala? Ya hilang deh, apakah, sama banget ya. Rambutnya rontok, rambutnya kotor gitu kan? Tidak ada ya sudah. Terus dilihat di wajah apakah ada topeng kehamilan ya warna bercak-bercak hitam. Kemudian kita lihat wajahnya ini apakah edema gitu ya. Nah kalau nggak ada ya sudah. Kemudian kita periksa konjungtivanya. 2 jari ditaruh di sini, minta ibu lihat ke atas, gitu ya, lihat ke atas. Kita lihat ada konjungtivanya anemis atau tidak, ya. Oke, setelah itu kita minta ibu lihat ke bawah, kita ginikan, lihat skleranya, ikterik apa enggak, oke. Lalu kita tanya ibu ada keluhan nggak di hidung, nggak ada. Pakai pen lightnya ada? Pakai pen light dinyalakan ya. Oke, misalnya nggak ada, oke, aman. Kemudian telinga, ada keluhan apa tidak? Tidak ada, oke. Sekarang gigi, buka giginya, kebersihan dan seterusnya. Selesai. Setelah itu periksa ini. Tadi. Periksa pembesaran kelenjar. Oh, tiroid. Ya. Minta pasien untuk menelan. Ibu menelan, sakit apa enggak? Enggak. Oke. Terus pembesaran CPP ya. Ya ini minta ngadep ke kita nih. Ini. Pembesaran CPP. Kalau ada pembesaran itu kayak gede gitu. Di sini pembuluh darah. Ya. Nah, kalau sudah kalian negatif, oke. Lalu ke sana. Kalau kiri kanan minta yang jauh dulu. Minta yang jauh dulu. Artinya apa? Dari kiri dulu ya. Dah. Oke, ya dah. Baru sana enggak ada. Oke. Lanjut dari leher ada hiperpigmentasi apa enggak? Oke, enggak ada. Ada ya, masih ada. Lalu berikutnya kan kita minta gini kan? Gini kan? Iya, angkat tangan. Sama seperti waktu itu ya, yang kita bagian gini kan? Lihat nih. Nah. Nyeri apa enggak? Enggak ada nyeri. Oke, enggak ada nyeri. Lalu turunkan lagi. Ya, lalu kita auskultasi jantung paru. Auskultasi jantung paru seperti biasa ya. Seperti biasa. Ya, sudah. Kalau sudah, ya sudah pokoknya seperti itu aja. Lanjut kita buka periksa payudara. Jadi bajunya saja dibuka. Susunya Bu, BHM. Iya, gini. Maksudnya ya gini. Terus inspeksi periksa pandang. Simetris apa enggak? Simetris. Kemudian besarnya besar ya, kenyal. Kemudian lihat putingnya lihat. Ini berarti putingnya menonjol ekspertit. Ini menonjol ekspertit. Oke. Lalu kita lakukan stimulasi ASI. Ya. Oke, caranya gini, stimulasi ASI kayak huruf C tangannya. Nah, lihat gini. Nah, gini. Jadi untuk melihat apakah ASI
udah keluar apa belum? Jadi cubit ya Bu? Ya, jadi kayak gini. Nah, di bawah nah, stimulasi ASI. Ya, stimulasi ASI. Nah, lihat. Jadi bukan puting yang dipencet, bukan, tapi areolanya. Pinggirannya. Ya, ini udah lahir kan? Ya. Ya, ini yang bedanya sama ibu hamil. Kalau ibu hamil nggak bisa gini. Ya, makanya ini mau postpartum saja. Oke. Lalu kita juga periksa. Ya, ada banyak masa apa enggak? 4 kuadran kan, jadi 1, 2, 3, 4. Ya. Oke. Jadi ASI kolostrum positif. Oke. Puting menonjol. Sudah. Bu, kalau nggak menonjol Bu putingnya Bu. Melam. Iya. Puting lapas atau puting datar. Tapi bisa keluar susunya Bu? Bisa keluar nggak? Ditarik. Ih, Udah kan? Nah, sekarang ini. Sudah Ibu sudah. Udah, sekarang area abdomen. Area abdomen inspeksi dulu. Inspeksi. Ada Lihat, stretch mark ada nggak? striae kan? Striae gradidanu. Iya. Ada linea nigra, ya kan? Kemudian lihat apakah ada bekas luka. Ya, bekas luka. Kalau dia luka sesar pasti ada perbannya kan? Nah, kalau nggak ada ya lihat apakah ada bekas luka yang lalu. Oke, setelah itu ya setelah infeksi lalu kita auskultasi. Kita auskultasi bising usus. Biasanya kan nah, bising usus ya. Ya udah sama. Udah. Setelah itu kita palpasi rahim. Kalau waktu Anda kan namanya Leopold. ya. Kalau ini palpasi aja. Caranya perhatikan. Ya. Mengetahui TFU-nya. Mengetahui TFU, tinggi fundus uteri. Lihat. Ini kan umbilikus ya. Umbilikus nih. Nah, biasanya 1 jam setelah lahir itu sekitar di atas pusat. Jadi setinggi ini. Kalau waktu hamil kan dia setinggi ini kan? Iya. Gitu kan? Nah, setelah bayi lahir dia cuma setinggi ini. Tapi ini udah rata. Udah rata nih. Udah nggak begitu. Nah, taunya gimana? Jadi kayak semacam kayak di sini itu kalau diraba tuh kayak ngeraba keras. Jadi misalnya gini nih. Ini posisi ini pusat. Nah, kalau rahimnya di sini berarti kita apa nih? 1 jari bawah Pusat. Kan ini kan? Di pusatnya ini, lalu dia posisinya di sini berarti kita ngitungnya gini. Oh, 1 jari bawah pusat. Cara ngeliatnya gini nih. Nah, gini, kita rabanya gini. Ini tarik turun ke bawah. Ini gini kan. Kalau kita gini kan kita masak Goyang. begini dia jadi akan semakin keras. Sifatnya rahim tuh begitu. Ya, akan semakin keras. Jadi kita bisa membedakan ini rahimnya. Bedanya apa? Di sini kosong, di sini kosong. Dan ini rahimnya yang keras ini. Kan udah keluar Bu. Iya, rahim kan akan keras. Yang namanya involusi uteri kan kemarin udah involusi. Jadi ini tarik ke bawah, ini lurusin ke bawah. Nah, kita lihat nih raba nih. Ini kan ini sebelah sini. Jadi kita gini kan. Kalau saya biasanya begini aja. Tapi udah kerasa. Ya, kalau saya begini nih, kerabanya gini. Ya, keraba begini terus oh di sini. Misalnya kan nih, di sini berarti kan oh 1 jari bawah pusat. Tapi harus 1 jari. Sekitar segitu. Antara sepusat sampai 1 jari bawah pusat. Nanti semakin hari semakin berkurang. Turun bawah. dia turun. Pada hari ke-9 habis lahiran udah nggak teraba lagi. Kenapa? Karena sudah mengecil, sudah masuk ke panggul. Sudah nggak keras lagi Bu ya. Nah, udah nggak keraba karena apa? Sudah kembali ke tempatnya di rongga panggul. Ya. Nah, jadi kalau misalnya begini, oh berarti 2 jari bawah Pusat. Kalau gini berarti 3 jari Turun bawah lama-lama dia. pusat. Ya. Berarti kan hari ke-3 tuh ada tokar 4 udah semakin turun tuh. Dah. Nah, yang kita raba tadi tingginya, jadi pakai jari ya. Lalu konsistensinya itu pas diraba keras apa lembek. Yang bagus keras. Kalau keras dia nggak perdarahan ibunya. Nah, terus posisinya itu yang bagus di sentral, di tengah. Posisinya gini. Kadang ada posisinya miring kayak gini nih. Nah, kalau kayak gini biasanya kandung kemihnya penuh.
Kandung kemihnya apa? Penuh. Makanya ibu kita minta jangan menahan pipis. Ibu-ibu postpartum itu sering menahan pipis. Kenapa? Karena kan kalau ada luka dia malu ke kamar mandi kan. Nah, temboknya itu kan sakit kan. Nah, jadi hah? Enggak. Yang pakai kater hanya sesar aja itu aja cuma 24 jam. Nggak boleh lebih ya, Bu? Iya. Justru ibunya harus turun jalan biar cepat Pemulihannya. Iya. Oh, darahnya biar. Iya. 6 jam habis lahiran tuh dia harus kamar mandi, harus pipis. Ya, polisi saya dulu. Jalan tuh dia. Dah. Nikah. Udah ya. Jadi apa tadi? Tinggi pulus uteri, kontraksi rahim sama posisinya. Ya, posisinya di tengah atau oblik gitu ya. Yang di tengah tuh yang bagus ya. Taunya dari mana? Ya kita kalau ada di sini berarti kan ini kosong, ini kok Kosong. Nah, kan kayak kosong di tengah kencang gitu, ya. Sudah? Sudah. Kalau sudah kita tutup lagi ya. Lalu kita periksa kemaluannya. Nah, periksa kemaluan kalau perhatikan. Kalau dia nggak ada luka, pasien nggak usah suruh buka celana, nggak usah. Kan nggak ada luka. Iya. Iya. Kalau sesar sama nggak ada robekan di perineum, nggak usah buka celana. Ya, nggak ada keluar di situ kan. Nah, jadi kita melihatnya tadi lihat ini berapa nih? Gimana Bu? Saya mau ngecek ini. Kan cuma kita gini kan doang. Buka, oh masuk berdarahnya apa? Lokea. Lokea itu kalau warnanya merah berarti dia rubra. Hari 1, 2, 3 warnanya merah dia rubra. Nanti keempat dan seterusnya warnanya udah pink begitu, merah muda. Ya, hari 10 udah nggak ada warnanya lagi. Udah. Nah, posisinya harus buka hygiene ya sudah. Nah, bersihkan dulu tengah. Sudah, lalu bersihkan yang jauh dulu. Ya, Bu. Gini-gini Bu. Udah. Tapi tetap pakai itu, Bu, NaCl. NaCl apa, Bu? Pakai kapas sublimat aja. Oh iya. Apa Bu? Kapas sublimat. Sublimat. Kapas sublimat. Tapi tindakannya sama Bu, yang minora dulu. Iya, sama. Minora dulu baru minora kayak gitu. Iya. Setelah buka hygiene, Kita bawa ini. Nah, perhatikan. Dan tangan. Pakai celana Bu. Enggak. Kecil. Ini lagi pasang sarung tangan steril. Jadi gini, kalau saya lebih suka buka hygiene dulu baru kita nilai. Kenapa? Supaya bersih. Sehingga kita bisa membedakan ini darah dari luka itu atau lokea kan gitu. Ada Nabila nggak? Kalau udah bersih itu kan kelihatan. Nah, ini kan lukanya di sini nih. Lukanya tuh di sini nih. antara perineum. Antara pulpa dan perineum, antara pulpa dan anus. Di sini nih lukanya. Nah, kita melihatnya iya. Lihatnya reda. Ya, tadi yang Kemerahan bilang. apa enggak? Nah, lihat kemerahan apa enggak di sini. Kemerahan, ada bengkak apa enggak? Lalu kebiruan apa enggak di sekitarnya? Lalu ada discharge apa enggak? Discharge itu berarti kita lihat dari sini. Cairan. Nah, ya kita ginikan aja kalau ini. Ya, misalnya kita ginikan aja nih. Nah, kan enggak keluar. Di Kan? tap-tap ya, Bu? Ya di tap aja kalau misalnya ada cairan tuh dia Ya. kalau nggak Ya kasar. kan di tap-tap, Ya, nggak digosok. nggak kasar. Oh nggak ada, berarti nggak ada discharge gitu ya. Ya. Oke, lalu aproksimasi. Aproksimasi. Jahitannya keikat apa Terikat. enggak? Ditarik berarti Bu. Nggak usah. Kalau jahitannya masih keikat berarti kan dapet. Normal. Ya. Nah, oke, jahitannya tadi ya kayak gitu. Jadi makanya tadi pas yang lagi gini tuh kita lihat segini. Di tap gitu lihat sekalian aja jahitannya. Nah, udah aman ya. Oke. Setelah itu kita kasih betadin. Nah, kasih betadin ya. Kita kasih betadin. Ini bisa kita press sedikit bisa ya. Oke, dikit aja kasihnya. Kita kompres. Kompres itu bisa perhatikan. Bisa cuma kita ginikan saja bisa. Pilihannya ya. Atau kita selipin di sini. Diselipin apa nggak sakit, Bu? Jadi Jangan kayak diselip. gini. Beri. Gini. Ini kan perineum. Ini sakit ya Pak. Iya, masa diselipin ya? Tuh. Jangan diselipin, nggak boleh. Si ibu ini
Dengerin. Ada yang bikin ini kompres nih. Nggak usah bunding, nggak usah. Kalau digini aja bisa bunding tapi Iya, aja. kan gini aja. Nah, ini kompres tuh. Kan gini dia. Ini kan masuk ke dalam. Iya, nggak apa-apa. Bapak gini aja. Kompres ini. Pakai rangan ibu. Iya, dikompres gini. Pilihannya gitu nanti lihat begini ya, jangan ada yang kompres begini. Ya kan ntar Ada yang cuma diolesin gini, udah buang. Iya ya. Tuh. Oh, dia aja bu. Nah, celana seperti ini ya udah. Balut. Ya, nanti dipasangkan. Ya. Pasang Bu, selipin beneran Bu. Ya, ini benar ini Iya. kan ganti celana dia. Iya. Jadi kalau kayak gini biasanya gini. Ini langsung kita pakai di pasang di celananya. Iya. Iya, langsung pakai celananya jadi nanti tinggal. Oh, jadi Oh, ini iya. ya, Bu, ya. Ya, jadi langsung dipakai di celananya. Pakai dulu. nada-nada. Ya. Kalau sudah selesai. Nah, sudah kan gini ya. Indra bu. Ini kita begini ya. Ya coba sih praktek. Lanjut. Praktek gitu. Lanjut ya. Lanjutnya baru kita periksa ekstremitas. Ekstremitas itu kita kalau kiri kanan yang terjauh selalu. Berarti dari sini dulu. Lihat nih. Nah tadi kan pas lagi gini lihat ada varises apa enggak di paha-paha bawah, di kaki gitu ya. Nah kemudian kita lihat inspeksi ada edema enggak. Nah kalau ada kita langsung aja Pencet. palpasi seperti kemarin yang ANC ya di Tekan. tungkai ya kemudian di punggung di mata Kaki. udah ya. Nah kemudian juga setelah itu kita lakukan Homen sign. Perhatikan pemeriksaan Homen sign. Homen sign itu hanya ada pada ibu postpartum. Hanya ada pada ibu postpartum. Homen sign, tanda Homen. Caranya tangannya sini, ini tangan di sini. Tanya ibu tungkai bawah sakit enggak? Nah, normalnya enggak sakit, ya. Oke. Nah, lalu kita yang ini tadi sama. Ada edema enggak? Ya, lakukan ya. Oke, enggak ada. Oke, sekarang Homen sign. Nah, selesai. Udah selesai. Ibu kalau sudah selesai, hasilnya normal gitu ya. Silakan istirahat, makan minum yang enak. Nah, udah selesai kan? Udah, cuci tangan, dibereskan. Udah. Sekarang memandi.